Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pada mata kuliah embriologi yang diampu oleh Ibu Dr. Sumiati Saadah MSI dan Ibu Eva Fauzia MSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pencegahan kehamilan. Adapun anggota kelompok 5 ini yaitu ada Sela Fahrunisa dengan NIM 11920606090, kemudian ada Septiani Hastuti dengan NIM 11920606094, Siti Mariah dengan NIM 11920606098, dan Wafa Safira dengan NIM 11920606114. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian kontrasepsi. Nah, kontrasepsi ini berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau melawan. Nah, sedangkan kontrasepsi ini berarti pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang menyebabkan kehamilan. Nah, maksud dari kontrasepsi ini adalah untuk menghindari atau untuk mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat dari pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma. Nah, kontrasepsi merupakan segala macam alat atau cara yang digunakan oleh satu pihak atau kedua belah pihak untuk menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan sel sperma dan sel telur atau juga disebut dengan ovum yang sudah matang. Jadi dapat disimpulkan bahwa kontrasepsi ini adalah suatu cara untuk menghindari atau untuk mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat dari pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma yang memiliki 3 tujuan, yaitu menunda, menjarangkan, dan mengakhiri kesuburan. Untuk selanjutnya yaitu tujuan kontrasepsi. Secara umum, tujuan pemakaian alat kontrasepsi ini yaitu diupayakan untuk menyelamatkan ibu dan anak akibat melahirkan pada usia muda dan dalam rangka merencanakan pembentukan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Hal ini terbagi atas 3 masa usia produksi. Yang pertama ini yaitu untuk masa menunda kehamilan bagi pasangan usia subur dengan istri usia di bawah 20 tahun yang dianjurkan untuk menunda kehamilan. Kemudian yang kedua yaitu masa menjarangkan kehamilan di mana periode istri ini di antara usia 20 sampai 35 tahun yang merupakan usia paling baik untuk melahirkan dengan jumlah anak 2 orang dengan jarak kelahiran 3 sampai 4 tahun. Dan yang ketiga yaitu masa untuk mengakhiri setelah memiliki 2 orang anak atau lebih. Kemudian pada metode pencegahan kehamilan hormonal di mana cara kerja kontrasepsi hormonal ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada cara yang disuntik, kemudian ada cara dengan mengkonsumsi pil, kemudian dengan implan. Nah, pada metode pencegahan kehamilan dengan cara suntik yaitu menekan ovulasi atau mekanisme primer di mana lendir serviks ini menjadi kental dan sedikit sehingga barier terhadap spermatozoa ini membuat endometrium menjadi kurang baik atau layak untuk implantasi dari ovum yang telah dibuahi. Mungkin hal ini itu dipengaruhi oleh kecepatan transport ovum di dalam tuba Fallopi. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan mengkonsumsi pil. Nah, ini ditujukan pada proses dengan menghambat timbulnya ovulasi dengan pengaruhnya terhadap hipotalamus, hipofise, dan ovarium. Kemudian pengeluaran RF atau releasing factor oleh hipotalamus terhambat sehingga kadar FSH dan LH menurun. Dan yang terakhir dengan cara implan di mana lendir serviks menjadi kental, mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi. Kemudian mengurangi transportasi sperma dan menekan ovulasi. Selanjutnya, terdapat efek samping dari kontrasepsi hormonal ini. Yang pertama, efek samping dari suntik ini, yaitu pada kontrasepsi jenis suntik meliputi gangguan siklus haid, amenore, spotting atau metrorragia, depresi, keputihan, jerawat, rambut rontok, perubahan berat badan, pusing atau sakit kepala, mual, muntah, perubahan libido atau dorongan seksual, tidak melindungi dari infeksi menular seksual dan HIV atau AIDS. Yang kedua, pil.
Nah, pil ini memiliki efek samping yaitu rasa mual, retensi cairan dan natrium, sakit kepala, nyeri pada payudara, dan flaur albus atau keputihan, sakit kepala yang disebabkan oleh retensi cairan. Kepada penderita pemberian garam perlu dikurangi dan dapat diberikan diuretik. Dalam kondisi tersebut, aseptor dianjurkan untuk melanjutkan kontrasepsi hormonal dengan kandungan hormon estrogen yang lebih rendah. Yang kedua, efek samping kontrasepsi hormonal dengan cara implan, yaitu menyebabkan gangguan siklus haid, eksklusi implan, perubahan berat badan, jerawat, rasa nyeri seperti perih, nyeri payudara, pusing, sakit kepala, nyeri perut bagian bawah, kloasma, bercakitan pada wajah, infeksi pada luka, insisi, hilang senggama, terasa kering, dan perubahan perasaan atau depresi. Metode pencegahan kehamilan selanjutnya yaitu dengan cara pencegahan kehamilan secara mekanis. Kontrasepsi mekanis ini merupakan kontrasepsi dengan memakai alat yang dapat mencegah sperma bertemu dengan sel telur. Jenis pencegahan kehamilan mekanis ini diantaranya yang pertama dengan cara kondom, yaitu alat kontrasepsi yang terbuat dari lateks yang terdapat untuk pria maupun wanita yang berfungsi sebagai pemblokir sperma. Kegagalan terjadi saat kondom tidak dipasang sejak permulaan senggama atau terlambat menarik penis setelah ejakulasi sehingga kondom terlepas dengan cairan sperma tumpah di dalam vagina. Kehamilan secara mekanis selanjutnya yaitu dengan spermasida, yaitu suatu bahan kimia aktif untuk membunuh sperma yang berbentuk cairan, krim, atau tisu vagina yang harus dimasukkan ke dalam vagina selama 5 menit sebelum senggama. Mengandung bahan kimia yang disebut nonosinol 9. Macam-macam bentuk produk spermisida ini yaitu krim jelly, busa atau foam, tablet, suppositoria, vaginal kontraseptif film, dan spons. Kegagalan yang terjadi pada hal ini yaitu karena waktu larut yang belum cukup, jumlah sperma tidak yang digunakan terlalu sedikit, atau vagina yang sudah dibilas dalam waktu kurang dari 6 jam setelah senggama. Selanjutnya, pencegahan kehamilan mekanis, yaitu kontrasepsi dengan memakai alat yang dapat mencegah sperma bertemu dengan sel telur. Yang ketiga ada vaginal diafragma. Vaginal diafragma ini berbentuk lingkaran cincin dilapisi oleh karet fleksibel yang akan menutup mulut rahim bila dipasang lubang vagina 6 jam sebelum senggama. Namun efektivitasnya sangat kecil karena harus digunakan bersama spermatida untuk mencapai efektivitas 80%. Terkait bentuk vaginal diafragma dapat dilihat pada bagian bawah 03. Yang keempat ada intrauterine device atau IUD. Alat kontrasepsi yang terbuat dari bahan polisilen yang diberi lilitan logam, umumnya tembaga atau CU, dan dipasang di mulut rahim. Nah, kelemahan IUD ini yaitu bisa menimbulkan rasa nyeri perut, infeksi panggul, pendarahan di luar masa menstruasi, atau darah menstruasi lebih banyak dari biasanya. Menurut Sari 2015 halaman 69. Nah, terkait pemasangan IUD dapat dilihat pada gambar di finger nomor 4. Selanjutnya, pencegahan kehamilan teknis, yaitu jenis pencegahan dalam melakukan hubungan seksual dengan melakukan atau memperhatikan teknik yang digunakan oleh seseorang. Nah, jenis pencegahan kehamilan berdasarkan teknis ini diantaranya yang pertama, coitus interruptus adalah ejakulasi yang dilakukan di luar vagina, namun faktor kegagalan biasanya terjadi karena adanya sperma yang sudah keluar sebelum ejakulasi, kemudian orgasme berulang atau terlambat menarik penis keluar dari vagina. Kemudian yang kedua ada sistem kalender, yaitu tidak melakukan senggama pada masa subur, namun perlu kedisiplinan dan pengertian antara suami istri karena sperma maupun sel telur atau ovum mampu bertahan hidup sampai dengan 48 jam setelah ejakulasi. Biasanya faktor kegagalan yaitu pada saat menghitung masa subur atau saat ovulasi atau siklus haid tidak teratur, sehingga perhitungan tidak akurat dan dapat menyebabkan kehamilan. Yang ketiga ada prolonged lactation, yaitu adalah selama 3 bulan setelah melahirkan bayi hanya minum air susu ibu atau ASI dan menstruasi belum terjadi. Ini otomatis tidak akan terjadi kehamilan. Tapi jika ibu hanya menyusui kurang dari 6 jam per hari, kemungkinan terjadi kehamilan yang cukup besar. Sari 2015 halaman 69.
Selanjutnya, pencegahan kehamilan operasi, yaitu metode kontrasepsi permanen yang biasa disebut sterilisasi, merupakan metode kontrasepsi yang tidak dapat mengembalikan kesuburan karena melibatkan tindakan operasi. Dasari 2016 halaman 111. Nah, pencegahan kehamilan operasi atau kontrasepsi sterilisasi adalah pencegahan kehamilan dengan mengangkat sel indung telur pada wanita, yaitu tubektomi, atau testis pada pria, yaitu vasektomi. Proses sterilisasi ini harus dilakukan oleh ginekolog atau dokter kandungan. Hal ini dikatakan efektif jika memang ingin melaksanakan pencegahan kehamilan secara permanen, misalnya karena faktor usia. Sari 2015 halaman 68. Pencegahan kehamilan operasi. Yang pertama ada vasektomi. Vasektomi adalah salah satu teknik kontrasepsi pada pria dengan memotong saluran sperma yang menyalurkan sperma keluar dari testis. Vasektomi ini menjadi prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan melakukan okulasi pada pars deferens, sehingga menghambat perjalanan spermatozoa di dalam semen atau ejakulasi. Operasi yang vasektomi ini bukanlah kegiatan mengebiri, namun melakukan pemotongan saluran sperma kiri dan kanan agar cairan mani yang dikeluarkan saat ejakulasi tidak lagi mengandung sperma. Dan pencegahan kehamilan operasi yang kedua adalah tubektomi. Tubektomi merupakan alat kontrasepsi permanen untuk mencegah keluarnya ovum dengan cara mengikat atau memotong saluran tuba Fallopi. MOW atau medis operatif wanita atau tubektomi disebut juga sterilisasi. MOW ini merupakan tindakan penutupan terhadap kedua saluran telur kanan dan kiri yang menyebabkan sel telur tidak dapat melewati saluran telur. Sehingga demikian, sel telur tidak dapat bertemu dengan sperma sehingga tidak terjadi kehamilan. Seperti halnya vasektomi, kedua tindakan ini tidak akan menurunkan gairah seks. Menurut Rodiani, tindakan pembedahan teknik yang digunakan dalam pelayanan tubektomi antara lain, pertama ada mini laparotomi, kedua laparoskopi, ketiga perawatan post-operasi, keempat abulasi dini, kelima diet biasa, dan yang terakhir ada luka operasi jangan sampai basah, menghindari kerja berat selama 1 minggu, dan cari pertolongan medis bila demam. Tubektomi pasca persalinan sebaiknya dilakukan dalam 24 jam atau selambat-lambatnya dalam 48 jam pasca persalinan. Pasca keguguran sesudah abortus dapat langsung dilakukan sterilisasi. Waktu operasi membuka perut. Adapun indikasi dilakukan MOV menurut Rodiani pada tahun 2017 diantaranya. Yang pertama, indikasi medis umum adanya gangguan fisik atau fisikis yang akan menjadi lebih berat bila wanita hamil lagi. Kedua, gangguan fisik yang dialami seperti tuberkulosis, pulmonum, atau penyakit jantung dan sebagainya. Ketiga, gangguan psikis yang dialami yaitu skizofrenia, psikosis, sedang menderita psikosa nifas dan lainnya. Keempat, indikasi medis obstetrik yaitu toksemia gravidarum yang berulang, saksiosasarea yang berulang, histerektomi obstetrik. Yang kelima, indikasi medis ginekologik pada waktu melakukan operasi. Ginekologik dapat pula dipertimbangkan untuk sekaligus melakukan sterilisasi. Dan yang terakhir, dilatar belakangi oleh usia ibu. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.